Halo, good morning students. How are you this morning? Oke, teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, juga semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, semuanya sudah sarapan ya? Oke, hari ini kamu akan belajar tematik ditemani oleh teacher Rumanti. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pray Lord Jesus, we say thank you for blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Vini. Oke, hari ini kita akan belajar tematik, tema 2 atau tema B, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Oke, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di pembelajaran yang ketiga ada 2 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Dan juga di pembelajaran yang keempat ada juga 2 hal yang akan kita pelajari. Apa itu? Yang pertama adalah menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Yang terakhir adalah menuliskan kalimat tanya berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama ya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang mampu beradaptasi. Apa itu adaptasi? Nah, beradaptasi berarti menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia hidup. Nah, salah satu tujuan adaptasi adalah mampu melindungi diri dari pemangsa. Good. Oke, hari ini kita akan mempelajari beberapa contoh cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Oke, mari kita pelajari. Disimak ya. Yang pertama adalah melindungi diri dengan duri. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan kaktus, lalu putri malu, lidah buaya, durian, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang kedua, yaitu tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Contohnya apa? Contohnya adalah getah pohon karet. Contoh yang lain juga bisa pohon jarak dan tanaman singkong. Cara yang ketiga, melindungi diri dengan racun. Contoh tanamannya adalah kecubung dan singkong karet. Cara yang keempat adalah melindungi diri dengan rambut. Contoh tanaman yang melindungi diri dengan rambut adalah tunas bambu. Oke, pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Nah, banyak pihak ataupun banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Wage Rudolf Supratman. Nah, Wage Rudolf Supratman ini adalah tokoh yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Untuk lebih jelasnya lagi dan lebih banyak informasi yang kita ketahui, teacher mengajak kamu untuk membaca sebuah teks sejarah yang ada di bukumu halaman 18. Ya, teacher akan memberikan kamu waktu untuk membaca teks tersebut. Setelah membaca teks dalam bukumu, kita akan menguraikan informasi teks sejarah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menemukan informasi dengan cara membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan adik Simba. Masih ingat dengan adik Simba? Oke, good. Adik Simba adalah singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, daftar pertanyaan yang telah kamu buat akan disampaikan melalui peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Nah, kita sudah sering membuat informasi penting dalam peta pikiran ya. Peta pikiran itu disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Nah, coba kamu lihat contoh peta pikiran berdasarkan teks Wage Rudolf Supratman yang ada di bukumu.
Berbicara tentang kehidupan bermasyarakat, tentu tidak terlepas dari namanya keragaman, baik itu keragaman agama, adat istiadat, maupun karakter setiap individu. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari contoh-contoh sikap yang mencerminkan hidup rukun dalam perbedaan. Nah, untuk saling menghargai dan menerima, tentu sangat diperlukan sikap rukun. Nah, apa manfaat dari hidup rukun? Kerukunan merupakan fondasi untuk tetap bersatu di dalam perbedaan. Nah, berikut ini teacher akan menyampaikan beberapa contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Yang pertama adalah bermain tanpa membedakan ras ataupun suku. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, menghargai, menghormati setiap perbedaan. Lalu contoh yang berikutnya adalah ketika temanmu ada yang sakit, tentunya kamu akan menjenguknya. Itu merupakan salah satu contoh yang mencerminkan hidup rukun juga ya. Oke, teacher mau bertanya, apakah anak-anak Romanus level sudah menerapkan sikap rukun ini dalam keluarga, dalam lingkungan, ataupun dalam sekolah? Jika kembali pada sejarah Indonesia, hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan. Tanpa hidup rukun, mustahil bagi Indonesia untuk merdeka ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat kita ketahui dari berbagai jenis sumber, baik itu dari buku, baik itu dari artikel sejarah maupun dari sumber lainnya. Nah, kita dapat membaca teks dengan cermat dan menggali informasinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan dari informasi pada teks yang kita baca. Nah, sekarang teacher akan menugaskan kamu membaca teks yang ada di buku halaman 23. Setelah kamu membaca teks di halaman 23, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan informasi tadi. Nah, tugas kita di sini adalah membuat kalimat tanya pada informasi yang ada di buku. Terbalik ya, jika biasanya kita menjawab pertanyaan, di pembelajaran kali ini kita akan membuat pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sudah ada. Nah, unik ya, membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang sudah ada. Teacher akan memberikan satu contoh yang sangat sederhana. Misalnya jawaban yang disediakan adalah nama saya Joshua. Jadi pertanyaan yang tepat untuk jawaban itu adalah siapa namamu? Nah, contoh yang lainnya. Saya tinggal di perumahan Benih Raya. Tentu pertanyaan yang cocok untuk jawaban itu adalah di mana Anda tinggal? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat di bukumu halaman 24, di sana ada jawaban Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Nah, kalimat tanya yang tepat untuk jawaban itu adalah siapa yang mengumumkan pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang? Jika kita ingin membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang sudah ada, maka kita harus memahami jawaban terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga tetap membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya adik Simba. Kata tanya adik Simba ini sangat mempermudah kamu ketika ingin membuat kalimat tanya. Oke anak-anak teacher, karena pertemuan kita hari ini sudah hampir berakhir, teacher berharap kamu semua dapat memahami materi hari ini. Jangan lupa untuk selalu semangat dan juga tetap mendoakan satu dengan yang lainnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas Ayo Berlatih halaman 21 nomor 1 dan 2. Oke.
until here our meeting. For your good attention, I say thank you. God bless you.